Halo, semangat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel Tukang Warung. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel aku, jangan lupa subscribe-nya ya. Jadi aku juga memang lagi kejar jumlah subscriber nih. Kalau jam tayangnya sih memang udah mulai udah mulai naik dan juga udah hampir memenuhi ya kriteria buat dimonetisasi. Jadi memang subscribernya aja yang masih agak jauh, baru setengah perjalanan ya teman-teman, mohon bantuannya ya. Jadi di video kali ini aku mau share tentang kegiatan aku di pagi hari. Jadi buat buka warung maksudnya ya. Jadi kegiatan pagi-pagi itu ngapain, kalau mau buka warung itu apa aja kegiatannya biasanya aku. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di video ini juga aku mau share beberapa tips ya supaya warung sembako itu bisa berkembang. Nah, aku kemarin juga ada yang komen ya di video aku, minta tipsnya dong Mbak, gimana sih warungnya, usahanya biar bisa berkembang gitu ya. Di sini aku nggak bisa bicara banyak karena warung yang aku kelola ini juga kecil ya teman-teman ya, bukan grosir atau warung besar gitu ya. Ini hanya warung kecil yang aku buka buat tambah-tambahan dan ada kegiatan di rumah gitu. Tapi ya menurut aku ya, ini tipsnya versi aku dari pengalaman aku juga selama aku buka warung gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang bisa buat usaha ini bisa terus berkembang. Nah, oke, yang pertama menurut aku ya teman-teman ya, tempat juga sangat berpengaruh ya. Tempat kita buka usaha ini sangat berpengaruh ya tentunya ya. Nah, jadi kita bukanya di mana dulu gitu kan. Kalau memang di tempat tinggal kita ya termasuk ramai atau sepi ya, kalau kita bukanya di dalam komplek itu ya konsumennya pastinya orang-orang dalam komplek itu aja gitu. Jadi nggak bisa mencangkup yang luaran jauh-jauh gimana gitu, bukan di jalan raya gitu ya. Paling ya yang beli ya seputaran orang-orang dalam komplek. Nah, yang kedua aku versi aku, tips aku ya, maksudnya biar usaha ini dapat berjalan, berkembang gitu ya. Jadi jam buka dan tutup tokonya itu harus konsisten ya. Misalnya kalau pagi ini bukanya jam 7, jadi seterusnya bukanya jam 7. Kalau tutupnya jam 7 malam, jadi seterusnya juga jam 7 malam. Jadi jangan sering bolong-bolong gitu ya. Jangan sering nggak buka, jangan sering bukanya siang, nanti tutupnya agak awal gitu ya. Jadi pas kebetulan orang mau belanja, belum buka, atau orang mau belanja, udah tutup gitu ya. Jadi kalau jam operasionalnya itu tetap ya, pasti orang udah tahu ini jam segini dia udah buka nih, atau jam segini dia masih buka belum tutup ya. Jadi kita ke situ aja gitu kan. Namanya warung sembako itu kan nggak hanya punya kita ya, itu paling banyak saingannya ya. Jadi di mana-mana pasti akan ditemukan warung sembako ya, karena siapapun bisa buka dengan usaha dengan modal kecil juga orang bisa buka gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya kelengkapan barang juga ya. Jadi yang bisa menarik pelanggan datang itu kan kelengkapan barang-barang yang kita jual. Jangan misalnya kalau ada orang datang mau beli ini, ini nggak ada, itu nggak ada, lama-lama juga orang jadi malas ya kalau mau singgah ke warung kita gitu kan. Gimana mau singgah kalau mau cari barang ini nggak ada, ataupun barangnya ini ada yang itu nggak ada, jadi repot dia mesti ke beberapa warung. Otomatis pelanggan pasti juga cari ke satu warung yang lengkap tentunya ya teman-teman ya. Nah, selain barang yang lengkap juga perhatiin itu barang-barang yang expirednya udah sampai, ataupun yang udah expired jangan sampai dijual di warung kita gitu ya. Itu sangat berpengaruh penting ya, karena kalau misalnya orang udah sekali aja masuk lihat barangnya ada pas yang dia mau beli terus udah expired dan terambil oleh dia, maka kedepannya dia akan mengecap toko kita itu banyak menjual barang-barang yang udah expired. Ya tau lah ya, kalau udah dari mulut ke mulut pastinya akan tersebar luas gitu kan, akan mengakibatkan juga toko kita akan menjadi sepi ya.
Nah, yang berikutnya yang terakhir menurut aku, kita kembali lagi ke pelayanan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang datang berkunjung, beli atau enggak ya kita layani dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai ada pembeli datang kita masih aja asik duduk gitu ya, sambil main handphone. Jadi nanti pembelinya merasa dicuekin gitu ya. Kalau sekali dua kali, lama-lama juga pembelinya jadi malas mau masuk ke toko kita ya. Jadi jangan lihat juga statusnya, maksudnya gini loh penampilannya gitu kan. Biasa kan ada orang, aku pernah ya pergi ke warung atau toko gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat penampilan dari pembelinya kucel-kucel gitu ya, pelayanannya itu kurang gitu kan. Terus kalau misalnya penampilannya bagus gitu ya, jadi ada pelayanannya lebih diutamakan gitu ya, sebaiknya kita menghindari itu ya. Jadi semua pembeli itu sama saja gitu ya, jadi kita berikan pelayanan terbaik kita, seramah mungkin ya. Kalau misalnya yang udah kenal-kenal ya ngobrol-ngobrol dikit gitu ya, jangan sampai pembeli itu merasa kalau kita cuekin gitu ya. Nanti mau beli ini mau beli itu ngambil sendiri gitu. Nanti dia merasa kok udah kita nih keluar uang mau beli tapi kok dicuekin gitu ya. Kayak kasarnya kayak aku nggak bawa uang aja nih mau belanja di warung dia, nggak ada pelayanan yang baik sama sekali gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu kembali ke pelayanan kita ya. Berikan pelayanan terbaik kita, jangan sampai pembeli merasa kurang puas ya. Namanya pembeli itu ya sering ya kalau misalnya saya udah beli di toko ini nih orangnya ramah banget gitu ya. Walaupun cuma tetangga jangan salah ya, kalau udah dari mulut ke mulut itu cepat sekali tersebar ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu hanya beberapa tips dari aku, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah, buat yang mau usaha seperti aku ini, misalnya buka warung sembako begini ya, semoga dimantapkan ya rencananya ya, dan disegerakan dari segi tempat, modal, dan peralatannya, maksudnya etalasenya, barang-barang yang mau dijual, semoga segera tercapai ya. Buat teman-teman yang bekerja di luar, semoga cepat naik gaji. Oke, semoga karirnya bertambah sukses. Oke ya, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dan salam sehat selalu buat kita semua. Dadah.